Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Anjing Kusuma dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang pertama. Di sini kita membuat praktikumnya ini membuat suatu light cahaya yang teksturnya diambil dari plat cookie ini. Jadi, nah ada light. Lalu untuk cookie-nya sendiri diambil dari komponen plat cookie. Untuk size-nya ini diatur sesuai selera ya. Di sini saya terus dibuat 5 seperti ini boleh, terserah sesuai selera. Tapi di sini saya buat 80 sesuai dengan job set. Nah, pada praktikum kali ini terdapat suatu kode. Codingannya ini nanti digunakan atau di drag ke directional light. Oke, kita coba buka codingannya. Nah, untuk isi codingannya sendiri standar, terdapat instansiasi beberapa variabel yang dibutuhkan seperti white speed x, white speed z, dan lain-lain. Lalu untuk startnya, immediate-nya ini in position diambil dari transform position. Lalu light cookie size ini diambil dari komponen light dari cookie size nya. Lalu untuk yang update ini dipanggil setiap frame, jadi setiap frame per satu frame bakal dipanggil terus, dan isinya juga bersama instansiasi position, x position, z position, limit, yang fungsinya ini untuk menggerakkan tekstur plat cookie-nya ini akan bergerak ya, seperti angin, seperti white. Untuk lebih jelasnya kita cek dulu. Ini biasa plain untuk membuat floor-nya seperti floor. Kita bisa atur wind speed-nya ini di sini sebagai parameternya. Di sini saya set 20. Oke, mari kita coba jalankan. Nah, di sini bisa terlihat ya, dia bergerak seperti angin wind-nya tadi, dan speed-nya ini bisa kita atur 50. Jadi nanti dia bergeraknya bakal lebih cepat ya tuh dari yang tadi. Dan untuk ukurannya bisa kita set sesuai dengan selera. Nah, tapi jika kita set semakin kecil ini semakin kasar. Nah, kalau semakin besar dia semakin soft. Oke, kita kembalikan lagi 20. Nah, itu saja untuk praktikum yang pertama. Mari kita lanjut ke praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua di sini kita membuat suatu real-time probe, on-demand probe, dan custom probe yang nantinya fungsinya untuk seperti kaca ya. Jadi dia bakal mengupdate. Nah, dia bakal menerima suatu visual dari frame. Untuk yang ini real time probe, yang ini on demand probe, dan ini custom probe. Untuk real time probe sendiri di sini refresh modenya every frame ya, jadi dia bakal menjalankan terus, dan tampilan di bolanya ini bakal update setiap frame seperti itu, jadi tidak berhenti. Nah, dia akan update terus every frame setiap ada rotation dari spare ini. Tapi untuk yang kedua, yang on demand probe ini, dia refresh modenya kita buat via scripting ya. Untuk scriptnya akan saya jelaskan habis ini. Nah, kita play dulu. Nah, via scripting maksudnya apa? Jadi saat menerima suatu inputan apa saja, baik dari keyboard, dari mouse, dia akan bergerak dan dia akan mengupdate bolanya ini, dan bergerak random seperti itu. Untuk scriptnya sendiri, nah terdapat dua codingan. Yang pertama ada update probe, yang kedua ada random rotation. Nah, di update probe sendiri terdapat instansiasi berupa probe. Lalu pada UID sendiri, probe-nya ini kita get komponennya melalui reflection probe, dan probe-nya ini kita render. Nah,
setiap ada function yang dijalankan bernama refresh probe, maka probe-nya ini bakal merender probe yang baru. Nah, untuk random rotation sendiri di sini kita gunakan pada yang on demand probe. Nah, jika ada suatu inputan, semua key atau key apa saja, baik dari mouse, dari keyboard, dia bakal membuat suatu rotation baru, dimana rotation ini tuh rotationnya ini yang Y ya, jadi dia kanan kiri saja, dan nilainya ini random dari range 0 sampai 360. Setelah itu setelah kita buat rotation baru, maka kita merefresh probe-nya yang diambil dari function dari objek update probe sendiri yang tadi ini. Nah, diambil dari sini, dipanggil. Nah, untuk probe-nya sendiri di set sebagai on demand probe atau yang ini ya. Dan untuk app-nya sendiri kita meng-get komponennya dari suatu kelas update probe. Nah, itu untuk menjelaskan codingan yang praktikum 2. Kita demokan sekali lagi. Nah, jadi saya tidak mengklik apa-apa di sini karena dia diset sebagai spare-nya ini bakal update visualnya setiap frame. Sedangkan untuk yang on demand, dia bakal update jika ada key down atau inputan dari user, baik dari mouse atau dari keyboard, apa saja. Untuk yang custom sendiri ini dia tidak bergerak karena tidak disetting apa-apa. Dia juga tidak menangkap pantulan atau visual dari bola merah objek di sampingnya. Mari kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Untuk yang praktikum ketiga, di sini praktiknya membuat seperti matahari ya. Jadi directional light ini kita simulasikan sebagai sun atau matahari. Nah, untuk rendering atau lighting settingsnya, di sini skybox materialnya kita dapatkan dari My Skybox. Lalu untuk sun source-nya dari directional light atau komponen yang ini. Nah, dari sini. Dan di sini tujuannya biar mataharinya tuh kelihatan transisinya, baik dari siang, sore sampai malam. Nah, ini kita bisa lihat bayang-bayangnya ini bergerak ya. Jadi tuh dia semakin ke bawah, ke bawah. Nanti pada akhirnya matahari, nah ini mataharinya, directional light-nya dia bakal tenggelam ya, atau terbenam. Jadi nanti tidak ada cahaya sama sekali. Nah, bisa kita lihat mulai masuk ke fase senja. Nah, untuk codingannya di praktikum yang ketiga ini hanya satu, yaitu rotate light, yang fungsinya buat lightnya ini biar apa ya, merotate, biar jalan seperti matahari itu loh, dari barat ke timur. Nah, untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa tidak ada light, jadi di sini tampak gelap karena malam, istilahnya seperti itu. Nah, untuk codingannya di sini fungsinya buat merotate vektornya. Jadi codingannya ini nanti saya drag ke directional light yang fungsinya buat mentransformasikan axis. Nah, bisa kita lihat di sini posisinya dia transformasi terus karena di sini saya masukkan rotate light-nya dengan speednya min 1. Nah, coba kalau kita ganti 5, nah, dia bakal semakin cepat tuh, dia bakal masuki fase terbit seperti itu. Kalau saya buat min 10, dia akan terbenam lagi tuh. Kalau untuk yang positif dia akan naik. Speednya ini tergantung sesuai dengan kebutuhan dan kemauan kita. Nah,
bisa kita lihat di sini bayang-bayangnya dia semakin lama akan pindah ke belakang atau sampai tengah. Nah, kita tambahkan speednya ke 50. Nah, ini terlalu cepat. Nah, kalau 50 dia bakal cepat banget, dan perpindahan bayangannya dapat kita lihat secara jelas. Nah, ke belakang lalu tenggelam, terbit lagi dia akan muncul sini. Nah, ke belakang tenggelam, seperti itu. Itu untuk praktikum yang ketiga. Mari kita lanjut ke yang tugas. Pada tugas di sini tertulis bahwa mengimplementasikan 3 fitur light dari praktikum yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di praktikum ini, di tugas hasil praktikum ini, saya membuat suatu scene dimana scene-nya ini saya ambil dari job sebelumnya, dan saya tambahkan beberapa komponen dari praktikum 1 sampai praktikum 3, saya gabungkan menjadi satu scene atau satu game. Nah, mulai dari floor-nya sendiri bisa kita lihat ya, untuk noise lalu floor. Nah, floor-nya sendiri saya ambil dari yang cloud tadi. Nah, jadi saat di play nanti dia bakal jalan seperti praktikum yang pertama. Lalu untuk yang praktikum kedua ada spare di sini, saya tambahkan real time probe dan on demand probe. Nah, untuk yang praktikum ketiga directional light atau mataharinya, nah kita bakal coba set speednya, kita kencangkan speednya min 25. Mari kita play gamenya agar tahu hasilnya seperti apa. Nah, untuk mataharinya diambil dari praktikum yang ketiga. Nah, dia bakal terbit, bisa kita lihat pantulan cahayanya dari spare ini. Nah, dia akan update every frame atau every second setiap game ini berjalan. Nah, kalau kita reverse gerakannya 50, nah dia akan terbitnya kebalikan. Nah, dia tembus objek, dia kembali lagi ke atas. Nah, untuk spare-nya sendiri yang ini yang real time, jadi dia akan mengupdate every frame-nya. Bisa kita lihat pantulan cahayanya di sini. Coba kita pelankan sampai atas. Nah, pelankan. Nah, bisa kita lihat pantulan cahayanya. Nah, ini ada mataharinya, lalu ini ada perempuannya, mbaknya ini di spare-nya, dan kita lihat di sini floor-nya juga berjalan terus seperti itu, seperti praktikum yang pertama. Pada tugas kali ini codingannya sama persis pada praktikum, jadi saya tidak akan menjelaskannya 2 kali. Itu sih untuk tugas kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.